Bagi masyarakat kita, perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta, baik itu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan atau yang lebih kita kenal dengan perjanjian pranikah, maupun perjanjian dalam masa perkawinan, masih dianggap sebagai sebuah hal yang kurang pantas untuk dilakukan atau tabu. Alasannya, jika sebelum pernikahan, calon pasangan suami istri terlebih dahulu membuat perjanjian pranikah, itu sama saja dengan mempersiapkan terjadi perceraian. Jadi, sewaktu-waktu dalam pernikahan tersebut timbul konflik, tidak ada hal-hal yang menjadi alasan untuk dapat mempertahankan pernikahan tersebut, karena segala sesuatu hal sudah diatur dalam perjanjian apabila terjadi perceraian, mulai dari hak dan kewajiban masing-masing pasangan apabila terjadi perceraian, aturan tentang harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing bagi mantan pasangan, termasuk untuk anak apabila terjadi perceraian. Begitu juga dengan perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan. Seolah-olah adanya perjanjian perkawinan dibuat untuk mempersiapkan apabila terjadi perceraian di kemudian hari. Pertanyaannya, apakah pandangan masyarakat seperti ini cukup beralasan, dan apakah benar perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi pasangan, baik istri dan suami termasuk anak-anak, apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dalam perkawinan di kemudian hari? Meskipun dalam kehidupan rumah tangga, saya sendiri tidak menerapkan tentang adanya perjanjian perkawinan ini, namun kali ini saya akan mencoba menyampaikan apa manfaat dari membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta apabila ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama, jika dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pasangan suami istri tidak dapat memberikan hibah ke pasangannya tanpa adanya perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta yang menyatakan bahwa pasangan suami istri tersebut telah membuat perjanjian tentang adanya pemisahan harta. Jadi di sini berlaku harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri. Artinya, tanpa perjanjian perkawinan, harta tersebut adalah harta bersama. Jadi terjadi percampuran harta antara pasangan suami istri tersebut. Nah, hibah yang saya maksud di sini adalah hibah yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau pejabat daerah yang ditunjuk untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang diemban seorang notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan suami istri dapat memberikan hadiah dalam bentuk hibah ke pasangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan teman-teman itu menikah dengan teman-teman, bukan dengan uang atau harta yang dimiliki oleh teman-teman tersebut. Biasanya, dalam perjanjian perkawinan itu pada pokoknya mengatur bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan suami istri menjadi hak masing-masing pasangan. Jadi tidak ada istilah harta bersama atau harta gonogini. Apabila terjadi perceraian, tidak ada istilah pembagian harta bersama. Masing-masing pasangan hanya diperbolehkan membawa harta yang diperolehnya masing-masing selama masa pernikahan. Harta mantan istri adalah harta mantan istri dan harta mantan suami adalah harta mantan suami. Tidak ada kewajiban hukum untuk memberikannya kepada mantan pasangannya masing-masing, seperti halnya yang terjadi dalam sebuah pernikahan yang tidak membuat perjanjian perkawinan. Jadi, perjanjian perkawinan ini dapat menyangkal anggapan motivasi pasangan teman-teman itu menikah dengan teman-teman, bukan dengan harta. Jadi, perjanjian perkawinan ini dapat menyangkal anggapan bahwa
motivasi pasangan teman-teman menikah dengan teman-teman adalah karena harta yang dimiliki oleh teman-teman, tapi memang karena rasa cinta dan ingin menua bersama dengan teman-teman. Jadi apabila pasangan yang tidak mempunyai harta sendiri melakukan perceraian, maka yang bersangkutan tidak berhak atas pembagian harta pasangannya, meskipun harta tersebut itu diperoleh pada masa perkawinan antara pasangan suami istri. Yang ketiga, buat yang menganut paham poligami, maka perjanjian perkawinan dapat melakukan pemisahan harta peninggalan teman-teman, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing pasangan akan tenang dan hidup terjamin, jauh dari pertikaian dan perselisihan antara ahli waris. Jadi, tidak ada istilah perebutan harta warisan antara anak dari perkawinan pertama dengan anak dari perkawinan kedua atau ketiga, bahkan dengan anak dari perkawinan keempat. Keempat, selain untuk menghindari motivasi yang salah dalam pernikahan karena harta, dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan juga dapat membebaskan teman-teman dari kewajiban untuk membayar utang pasangan teman-teman. Karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Jumto pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing pasangan suami istri, baik sebelum perkawinan maupun dalam masa perkawinan. Jadi, harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, tetapi juga hutang dari pasangan suami istri. Apabila pasangan teman-teman memiliki beban utang yang tinggi, teman-teman ikut berkewajiban melunasinya. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian tentang harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, tapi juga mencakup hutang. Apabila pasangan teman-teman memiliki beban utang yang tinggi, maka teman-teman ikut berkewajiban untuk melunasinya. Kemudian, apabila teman-teman menikahi pasangan dengan beban utang yang signifikan dan tidak mau bertanggung jawab atas utangnya, maka dengan adanya perjanjian perkawinan ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Dalam sebuah perkawinan yang tidak membuat perjanjian perkawinan, maka harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, tapi juga mencakup utang. Jadi, apabila teman-teman itu memiliki beban utang yang tinggi, maka teman-teman ikut berkewajiban untuk melunasi utang dari pasangan teman-teman tersebut. Kemudian, apabila teman-teman menikahi pasangan dengan beban utang yang signifikan dan tidak mau bertanggung jawab atas utangnya, maka dengan membuat perjanjian perkawinan ini dapat membantu untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Jadi, dengan adanya perjanjian perkawinan, maka berlakulah prinsip uang saya adalah uang saya, uang kamu adalah uang kamu, utang saya adalah utang saya, dan utang kamu adalah utang kamu, bukan utang saya. Kelima, perjanjian perkawinan dapat melindungi harta teman-teman dan kepentingan usaha teman-teman. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian atau pernikahan berakhir, maka pasangan bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dengan mantan pasangan atau orang lain tanpa persetujuan dari mantan pasangan. Keenam, dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Karena dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing pasangan suami istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi pada perjanjian perkawinan itu dapat memastikan tidak ada hadiah atau warisan berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah keluarga tetap dalam
kekuasaan teman-teman. Ketujuh, manfaat dari membuat perjanjian perkawinan. Apabila pasangan teman-teman mempunyai permasalahan hukum di kemudian hari, maka lawan dari pasangan teman-teman tidak dapat mengajukan upaya hukum kepada teman-teman, termasuk melakukan sita atas aset dari teman-teman, karena dengan adanya perjanjian perkawinan ini dengan tegas menyatakan bahwa telah terjadi pemisahan harta antara teman-teman dan pasangan dari teman-teman. Jadi konsekuensi hukum hanya mengikat bagi pasangan teman-teman yang mempunyai permasalahan hukum. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa dalam sebuah perkawinan selanjutnya membuat perjanjian pranikah sebelum terjadi perkawinan atau membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.